Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatin Hasan dengan NPM 21125540. Jadi tujuan saya membuat video ini adalah untuk membuat laporan tentang penelitian pemikiran ulama Banjar oleh Guru Rahmadi tentang fikih siasah. Jadi di sini kami ada dari kelompok 8 beranggotakan 5 orang. Yang pertama itu diri saya sendiri yaitu Muhammad Fatin Hasan, yang kedua adalah Muhammad Munawar, yang ketiga yaitu Rahinatul Jannah, yang keempat yaitu Raina Putri Eka Lestari, yang kelima yaitu Mustafa Fauji Abrari. Jadi tujuan saya di sini ingin membuat video ini yang pertama yaitu pendahuluan terlebih dulu, di mana kami sebagai penulis bertujuan untuk menggali sebuah pemikiran para guru ulama Banjar di Kalimantan Selatan ini mengenai salah satu tokoh yang kami wawancarai, yaitu adalah Guru Rahmadi tentang fikih siasah. Yang dimana di sini juga kami memberikan mewawancarai beliau mengenai pandangan beliau terhadap fikih siasah tadi. Yang dimana di sini juga kami membahas tentang pandangan 4 mazhab mengenai fikih siasah serta biografi beliau. Dan selain itu juga kami di sini mempunyai kontemporernya, yaitu tentang hukum menerima uang serangan fajar. Langsung saja di sini pembahasan yang pertama yaitu adalah biografi tokoh. Jadi di sini beliau bernama Rahmadi Hamid bin Abdul Hamid. Beliau ini dilahirkan di Dalam Pagar pada tanggal 3 Mei tahun 1961. Beliau juga bersekolah madrasah di Sulamul Ulum yang sekarang bernama Pondok Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Lalu beliau melanjutkan pendidikan pondok pesantren Datu Kelampayan milik Ki Haji Sarwani Abdan Al-Banjari di Bangil. Kemudian beliau melanjutkan ke LPIA, Lembaga Pengetahuan Islam dan Arab di Jakarta. Guru-guru beliau di daerah Banjar yaitu yang pertama ada Ki Haji Muhammad Arsyad, yang kedua Guru Haji Abdul Muin, yang ketiga yaitu Guru Haji Muhammad As'ad bin Hasan, yang keempat yaitu Ki Haji Masdar, yang kelima yaitu Guru Haji Hamzah, kemudian Guru Abdus Syukur. Nah, mungkin itu saja biografi yang dapat kami catat dan kami kumpulkan dari wawancara kami kemarin. Selanjutnya materinya akan disambung oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raina Putri Eka Lestari, NPM 21125453. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang pengertian fikih siasah. Nah, jadi sebenarnya fikih siasah ini adalah fikih yang membahas tentang politik, dan ruang lingkupnya sendiri pun terbagi menjadi tujuh, yaitu ada fikih siasah tentang dusturiyah atau konstitusi, ada fikih siasah tasyri'iyah tentang legislatif, dan fikih siasah qadiyah atau peradilan, fikih siasah maliyah tentang keuangan, dan fikih siasah kharijiyah luar negeri, dan siasah tanziyah tentang eksekutif. Nah, jadi sebenarnya ruang lingkup dari siasah politik atau fikih bab siasah tentang politik ini sebenarnya ada banyak. Cuman setelah kami melakukan wawancara terhadap Guru Rahmadi, sebagaimana tugas kami yaitu meneliti pemikiran tokoh tentang fikih bab siasah ini. Jadi beliau mengatakan bahwa fikih siasah ini adalah fikih yang berhubungan dengan masalah-masalah politik. Nah, dan kata beliau, fikih siasah ini terbagi menjadi dua, yaitu fikih siasah tentang Islam dan siasah negara. Nah, beliau juga menyebutkan bahwa siasah tentang negara ini dapat dilihat dari bagaimana kepemimpinan pada masa kerajaan-kerajaan terdahulu, yang mana mereka memperebutkan tahta dan kerajaan-kerajaan. Nah, jadi di situ dapat disimpulkan bahwa siasah negara ini dapat dilihat dari kerajaan-kerajaan pada zaman dahulu, atau tentang seperti yang sekarang ini, yaitu tentang pemilu, pemilihan calon presiden, dan pemimpin negara. Nah, sedangkan siasah tentang siasah Islam sendiri itu digambarkan pada ketika Rasulullah SAW wafat, yang mana beliau dibiarkan. Artinya beliau itu lambat dikuburkan. Mengapa? Karena pada saat itu masyarakat itu bingung siapa yang akan menggantikan Rasulullah ini, sedangkan pada saat itu kan Rasulullah SAW yang memimpin perang.
demi mempertahankan Islam. Dan dimana siasat Islam ini tentunya fikih yang berkaitan dengan aturan-aturan agama, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan syariah. Nah, jadi pada saat itu Rasulullah SAW lambat dikuburkan karena mereka merundingkan siapa yang akan menggantikan beliau. Nah, dan ternyata yang menggantikan beliau adalah sahabat beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, karena seorang pemimpin ketika sembarang pilih, apalagi pada saat itu, maka takutnya nanti akan kacau. Nah, jadi beliau, Guru Rahmadi ini mengatakan bahwa fikih siasah itu ada dua, yaitu fikih siasah negara dan Islam. Tapi beliau juga ada ketika kami membahas tentang masalah kontemporernya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada saat itu kami bertanya, jadi bagaimana dengan politik pada zaman sekarang? Nah, jadi politiknya ada politik keuangan kan tadi. Nah, jadi itu nanti akan berlanjut di masalah kontemporernya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya melanjutkan dari teman saya, yaitu bagian terakhir pendapat 4 mazhab. Di sini menurut mazhab Syafi'i, riswah itu haram secara mutlak. Jika pemberian karena kedekatan dan sedekah, maka dikatakan pemberian dengan berharap pahala. Dan jika untuk pekerjaan yang diharamkan dan kewajiban yang ditentukan, maka itu termasuk riswah. Selanjutnya yaitu dari pendapat mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa apabila pemberian dikarenakan ancaman atau untuk menyelamatkan dirinya dari kezaliman penguasa, maka tidak diperbolehkan untuk menerimanya. Sementara untuk memberi pemberian kepadanya itu boleh dengan niat untuk sedekah saja. Dan dari pendapat Imam Hambali, yaitu beliau memiliki pandangan yang sangat tegas tentang suap atau riswah. Beliau mengharamkan suap dan menganggapnya sebagai tindakan yang merusak keadilan dan moralitas masyarakat. Yang terakhir yaitu dari pendapat Imam Malik, beliau berpendapat secara tegas juga mengharamkan suap. Beliau memandang suap sebagai tindakan yang merusak keadilan dan integritas dalam masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini kami mengambil fikih kontemporer, hukum menerima uang caleg atau serangan pajar. Menurut Guru Rahmadi, kalau orang itu membantu atau memberi uang dengan maksud agar seseorang yang dibantunya itu mencoblosnya dalam pemilihan, maka itu dihukumi riswah. Namun apabila orang itu memberi hanya sekedar minta doakan tanpa kita diharuskan untuk mencoblosnya, maka boleh saja uang itu kita terima. Dalam perspektif hukum Islam, praktik serangan pajar atau politik uang tersebut dianggap sebagai suatu bentuk suap atau rasuah yang dilarang. Islam memandang suap atau rasuah sebagai suatu tindakan yang merusak sistem, nilai, dan prinsip keadilan dalam masyarakat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukami li ta'kulu farikon min amwali nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Artinya, dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Berdasarkan data survei, di antara pemilihan yang menilai politik uang sebagai kewajaran, 28,7% responden akan memilih calon yang memberi uang, dan 10,3% pemilih akan memilih calon yang memberi uang paling banyak.
Namun lebih dari separuhnya akan menerima pemberian uang, tapi tetap memilih sesuai hati nurani atau 55,7%. Sebagian kecil di antara mereka akan menolak uang, meski menilai praktik itu sebagai suatu yang lumrah 4,3%.